Kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Terus mau ngelarang habaib dakwah di Indonesia. Tapi ingat, kita habaib warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Kami dan datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Kita nah habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia. Kenyataan, apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga, nyinyir mulutnya kayak perempuan. Mau marah habaib yang lain terserah. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Kita ulangi ya, hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan Di Bali tolong salam saya kepada Bib Taufik Asyikaf ya. Jadi nggak bisa begitu itu. Maksudnya gimana lah, nanti kalau umaroknya ternyata ulama juga gimana? Kenapa? Karena ulama kalau kumpulannya umarok, cinta dunia, urusannya duniawi. Lah kalau sekarang NU tidak boleh dekat-dekat umarok, gimana ini? Ada urusan rakyat yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Kita tidak boleh dekat-dekat. Kalau dekat-dekat nggak boleh diikuti, gimana ceritanya? Nah kalau kepengen dekat juga yang lain, mari saya antarkan, tidak apa-apa. Tapi dengan catatan, bukan bergaul terus dengan umarok, runtang-runtung terus dengan umarok. Kalau melakukan itu berarti udah menjadi pengkhianat Rasulullah. Emang ulama NU mau rusak NKRI? Kau pertanyakan mulutmu, lisanmu kau jaga. Jangan hanya mulutmu seperti mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab. Yang jadi ketua NU nggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah, condong sana condong sini. Apa ini? Saya juga tidak setuju kalau memang Ansor Banser jogo gereja. Apa untungnya? NU nggak tinggal diam, Nahdien nggak tinggal diam. Kalau kalian nggak minta maaf, kami akan perangi. Lo jual gue beli. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Bedi? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Bedi? Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Nah Al-Ashraf Taniyah di pengungsi, mustajiru terusir, mereka mengungsi. Ya iki Al-Ashraf Taniyah itu sing nganti saiki isih mempertahankan nama famnya. Bangsa As-Saqaf, Al-Attas, Al-Aidid, Aqil, Syihab, Al-Ashraf, As-Saniyah, pengungsi, ngungsi, lari dari orang-orang Wahabi, ditolong oleh orang-orang Nusantara. Juga saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada wabil khusus keluarga besar Mbah Wahab dan juga kepada seluruh ulama daripada Nahdlatul Ulama yang memperjuangkan, yang telah merawat hubungan dengan baik, yang menerima dengan baik para habaib yang ada di Indonesia ini. Mulane Al-Ashraf Taniyah iki biyen iku mutawadhiun tenan, tahu diri. Al-Ashraf Taniyah biyen iki tahu diri betul. Pengungsi kok ngene ngenger jaluk tulung. Nanti surah macam-macam terus yang penting ya apa jenenge ora terus berlagak memimpin orang Jawa. Karena hanya kepentingan sesaat,
Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang habaib bagaimana menghargai Anda. Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Wahai kalian putra-putri bangsaku, jangan mau diinjak-injak oleh mereka yang hanya keturunan imigran dari luar negeri. Putra-putra menantu imam besar lengkap hadir dalam aksi kita. Takbir! Kehadiran mantu-mantunya, maka roh dan semangat imam besar juga hadir dalam aksi kita. Betul? Tuntutan kita jelas. Tuntutannya bukan untuk kepentingan habaib yang ada di sini. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Jangan biarkan perbudakan model baru terjadi di negeri kita, karena ada sekelompok orang, sekelompok begundal yang ingin memperbudak putra-putri Pertiwi dengan perbudakan gaya baru, karena mungkin dulu ada di antara leluhurnya yang menjadi tangan kanannya penjajah untuk memperbudak bangsa kita. Jadi kalau Habib Utsman kemudian punya kedekatan dengan Belanda, ketika itu dituduh sebagai antek Belanda. Kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda, kita nggak mengatakan beliau sebagai antek Belanda, terus kita bilang apa? Sahabat Belanda, muhibbin Belanda, malah Habib Utsman jadi bagian Belanda. Terus kita bilang apa? Populasi warga Arab keturunan Yaman di Indonesia jumlahnya lumayan banyak. Selama ini kadang terjadi mispersepsi orang Indonesia terhadap Yaman. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, baik Muslim maupun bukan, Yaman atau nama resminya Republik Yaman atau Al-Jumhuriyah Al-Yamaniyah yang terletak di Asia Barat dan Semenanjung Arabia ini dikenal sebagai negeri para Habib dan Said dan leluhur sebagian komunitas Arab Muslim di Indonesia. Banyak umat Islam di Indonesia bahkan mengeluh-elukan komunitas Sadah atau kaum Habib dan Said di Yaman ini karena dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Meskipun tentu saja banyak yang baik, toleran dan nasionalis seperti Habib Lutfi bin Yahya, sebagian dari mereka sering membuat keonaran di Indonesia dengan menebarkan intoleransi, fitnah, kedengkian, permusuhan dan kekerasan dengan sesama umat manusia. Seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab, Hussein Al-Habsyi, Zain Al-Kaf, Taufik Assegaf, dan baru-baru ini anak muda bernama Bahar bin Smith. Di Yaman sendiri, kelompok Said ini sangat minor, terbatas, dan sama sekali tidak memiliki pengaruh politik dan ekonomi di negaranya. Pamor, keagamaan mereka cuma terbatas di beberapa tempat. Sebagian besar terkonsentrasi di kota Tarim, Hadramaut, Yaman Selatan yang dikenal sebagai kota Sadah. Di Tarim ini ada para mahasiswa dan santri Indonesia yang belajar tentang aneka ragam studi Islam khususnya di Al-Afkaf University, Rub Al-Tarim atau Rubat Tarim, Dar Al-Arzahra, dan Dar Al-Mustafa. Karena sudah eksis sejak abad-abad silam, maka populasi warga Arab dan Yaman, khususnya Hadramaut, di Indonesia memang jumlahnya lumayan banyak dan tersebar di berbagai kawasan: Aceh, Palembang, Jakarta, Bogor, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Pontianak, Banjarmasin, Ambon, dan masih banyak lagi. Meskipun komunitas ini sudah cukup lama datang di kawasan yang kemudian bernama Indonesia, tetapi migrasi mereka dari Yaman ke kepulauan ini baru terjadi secara intensif pada abad ke-19, yakni ketika ditemukan teknologi mesin uap sehingga memudahkan arus migrasi orang-orang Arab ke Nusantara. Ada banyak faktor yang menyebabkan mereka dulu berkelana ke Nusantara, antara lain karena faktor kekeringan, kemiskinan, kelaparan, minimnya lapangan kerja, konflik, dan peperangan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.